Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Tubuh mereka tinggi tegap, di pinggang masing-masing tergantung senjata, golok, sabit pendek, dan keris. Yang berdiri di depan adalah lelaki berusia sekitar 50-an. Wajahnya keras dan matanya tajam seperti binatang malam. Sorotannya langsung menyisir kami satu persatu. Mana pelaku yang kami inginkan? Sabar dulu Broto, kami masih belum menemukan pelakunya, ujar Pak Hartono mencoba mengendalikan situasi. Namun orang bernama Ki Kalobroto itu malah menolak pinggang dengan wajah mengeras. Kami sudah cukup sabar. Kalian janji akan menyelidiki, tapi tidak ada yang kalian serahkan. Apa kami harus bertindak sendiri? Kami sedang mencari kebenarannya, Ki, tapi butuh waktu. Tuduhan itu berat, kami tidak bisa sembarangan. Lalu sampai kapan kalian akan menutupi kesalahan kalian? Mataku mencuri pandang, wajah kami tertutupi caping, dan syukurlah tidak ada yang mengenali. Kami berdua menahan napas, dada seperti dipukul-pukul dari dalam. Pak Hartono mencoba berdiri tegak. Kalau memang benar ada warga kami yang bersalah, kami tidak akan lari. Tapi tolong jangan main hakim sendiri. Orang-orang Girilawa tampak tidak puas. Salah satu dari mereka menarik golok dari sarungnya, menunjuk Pak Hartono dan Mas Jalu dengan goloknya. Semakin lama kalian menyembunyikan pelakunya, semakin berat harga yang harus kalian bayar. Jangan sampai yang tidak bersalah ikut menerima murka. Ki Kalobroto akhirnya maju dari barisan. Hartono, jangan anggap kami hanya datang untuk menggertak. Kalau tidak ada pelakunya malam ini, desa ini akan kami ratakan. Kata-katanya seperti hantaman. Udara di teras rumah mendadak membeku. Pak Hartono mencoba bicara, tapi suaranya tersendat. Mas Jalu menatap lurus, mencoba tetap tenang, tapi tangannya mengepal. Aku dan Kuncoro masih berdiri di samping tiang, kepala tertunduk, wajah tertutup caping, keringat dingin mulai merambat di pelipis. Kami tahu kalau ketahuan sekarang tamat sudah. Ki Kalobroto, mohon beri kami waktu, hanya semalam. Kami janji akan kami serahkan siapa yang kalian cari. Semua mata berpaling padaku. Ki Kalobroto menatap tajam. Aku bisa merasakan sorot matanya menyisir dari ujung kaki sampai ke dadaku. Kau siapa? Kami datang untuk membantu mencari pelakunya. Tunggu. Seorang pria melangkah maju, jalannya pincang dengan perban melilihi tangannya. Suara kalian seperti pernah ku kenal. Sebaliknya, aku pun juga merasa tidak asing dengan suara itu. Ku coba melihat dengan sedikit mendongakkan wajah, namun dengan cepat kembali menunduk saat melihat perawakannya tidak asing bagiku. Jantungku serasa ingin copot. Tidak salah lagi, itu Badru dari Terah Girilawa.
Dari segala kemungkinan yang kutakutkan malam ini, yang ini di luar dugaan. Wajahnya masih penuh bekas luka, matanya menyipit, dan saat ia mendengar suaraku tadi, ia langsung menoleh. Aku bisa melihat ekspresinya berubah, seperti orang yang baru saja mengenali siluet lama di balik kabut. Ki, suara itu seperti milik orang yang dulu menyerangku. Kau yakin? Aku tidak pernah lupa suara yang membuat kaki ini patah. Darahku mendadak turun ke telapak kaki. Kuncoro menoleh perlahan, pelan seperti angin. Matanya membelalak kecil di balik capingnya. Kau buka penutupmu. Pak Hartono dan Mas Jalu ikut menoleh. Wajah mereka bingung. Aku tahu mereka bertanya-tanya, kenapa orang dari luar harus disuruh buka penutup wajah. Buka sekarang. Aku dan Kuncoro saling tatap. Jantung berdegup semakin keras. Pilihannya cuma dua, mengaku sekarang atau lari. Tapi sebelum salah satu dari kami bisa bergerak, dari arah perbukitan terdengar suara jeritan. Tapi bukan jeritan manusia. Itu adalah jeritan monyet. Semua orang refleks menoleh ke arah utara, ke bukit tempat Candi Watu Ketek berdiri. Suara jeritan itu makin ramai, bukan seperti suara gaduh biasa. Suaranya seperti panik, seperti kengerian yang tersembunyi dan meledak bersamaan. Pak Hartono langsung berdiri terpaku dari tempatnya. Matanya menatap ke arah bayangan bukit yang samar tertutup kabut. Ya Gusti, kera-kera itu kenapa mereka? Mas Jalu ikut melangkah maju, matanya menatap penuh cemas. Biasanya mereka tidak bersuara malam-malam begini, apalagi serempak seperti itu. Cikolo Broto yang sebelumnya tampak merasa memiliki ilmu tinggi, terpaku ke arah suara jeritan kera-kera itu. Raut wajahnya seketika berubah, ada kerutan khawatir di dahinya. Ia memejamkan mata sesaat. Aku tahu ia sedang mencoba merasakan sesuatu yang berasal dari tempat itu. Ini bukan kejadian biasa. Kenapa Ki? Kita mundur. Semua orang terperangah, bahkan orang-orang sendiri sempat menatapnya dengan bingung. Ki, tapi kita hampir dapat pelakunya. Mundur. Angin mendadak berhembus kencang dari arah bukit. Jeritan kera-kera masih belum berhenti, tapi kini terdengar seperti tangisan. Aku merasakan sesuatu yang lebih tua, lebih gelap dari tempat itu. Jika kita tetap di sini, kita bisa celaka. Tidak ada yang membantah perkataannya. Cikolo Broto segera berbalik. Satu persatu anggota keluarganya ikut mundur. Badru menoleh ke arah kami satu kali lagi sebelum ikut mengikuti jejak Cikolo Broto. Kalian beruntung kali ini. Aku menghela nafas. Baru kali ini aku bersyukur pada jeritan makhluk hutan, tapi rasa lega itu tidak sepenuhnya menenangkan. Satu masalah sudah terlewati, kini masalah lain baru saja tiba. Jauh sesuatu sing gawe wedi monyet-monyetiku. Maksudmu? Teriakan tadi bukan cuma karena takut. Mereka harap ngerti sesuatu. Aku masih belum mengerti apa maksud Kuncoro, tapi aku yakin insting kera makhluk gondrong itu tidak salah. Terlebih lagi dia sering berinteraksi dengan Jawoto. Aku menoleh ke arah Pak Hartono dan Mas Jalu yang sejak tadi mengamati perbukitan. Pak, sebenarnya di Candi Watu Ketek itu ada apa toh Pak? Candi itu bukan tempat biasa Mas Reza. Konon di sanalah salah satu dari segel Tritunggak Jagat berada. Aku mengerenyit kata itu. Tritunggak Jagat terdengar begitu mengerikan, tapi aku masih belum mengerti apa maksudnya. Apa itu Tritunggak Jagat? Dari cerita leluhur kami, tempat itu adalah lokasi di mana salah satu segel gerbang Setra Geni. Mas Jalu yang sama terpakunya dengan Pak Hartono melanjutkan. Kami Trarogo Ketek sangat menjaga tempat itu. Walau kami sendiri tidak pernah tahu pasti bentuk segelnya yang mana, kami menjaga tempat itu dengan doa dan adat.
Kami percaya selama tidak diganggu tidak akan ada apa-apa. Pasti terjadi sesuatu dengan segel itu. Mungkin saja ini ada hubungannya dengan segel itu. Selama saya hidup di sini belum pernah saya dengar mereka menjerit seperti itu. Dan biasanya kalau mereka panik itu berarti pemimpin dari monyet-monyet itu terusik. Pemimpin? Maksudnya ada bos keteknya di sana? Namanya Jagasura, siluman kera putih yang dipercaya menjaga candi dan segel di dalamnya. Walau tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya, kami tahu dia ada di sana. Kami semua terdiam, lalu tiba-tiba suara ledakan kecil disusul cahaya orange kemerahan menggema dari kejauhan. Kami semua menoleh ke arah bukit. Api kecil berkobar di atas pohon di sekitar wilayah Candi Watu Ketek. Api. Belum sempat kami mencerna apa yang terjadi, sebuah cahaya merah melesat ke langit hingga akhirnya menghilang. Kuncoro tampak terlihat begitu cemas. Ia berpaling menoleh ke arah perkebunan warga. Monyet-monyet itu. Kami mengikuti arah pandangnya. Di balik pepohonan beberapa ekor monyet muncul, berteriak-teriak histeris. Salah satu dari mereka melompat ke atap rumah warga, lalu menunjuk dengan tangan kecilnya ke arah bukit, seolah meminta kami datang. Zakte itu minta tolong. Apa maksud mereka? Ada yang menghancurkan segel dari Tunggal Jagat. Jika itu terjadi, maka bencana besar sebentar lagi akan datang. Aku diam. Dari respon Pak Hartono aku dapat menimbang seberapa bahayanya segel itu. Tidak ada pilihan lain, kami harus memastikannya sendiri ke sana. Tapi Mas, tempat itu sangat berbahaya. Apalagi untuk orang luar seperti kalian. Aku takut kalau nantinya terjadi sesuatu. Pak Hartono tampak ragu, namun aku tetap memaksa untuk ke sana. Bukan tanpa sebab, tapi karena makhluk gondrong di sebelahku ini tampak begitu mencemaskannya. Aku belum pernah melihat dirinya seperti ini. Tenang saja Pak, kami hanya ingin memastikannya. Kejadian di sana juga pasti akan berdampak buruk pada warga desa. Kau benar, kalau begitu biar aku temani kalian. Tidak perlu Pak, Bapak tetap di sana saja. Aku mengambil botol air dan kantung garam doa, lalu memberikannya pada Pak Hartono. Kalau terjadi apa-apa, Bapak bisa gunakan air dan garam doa ini. Tapi jangan biarkan warga mendekat ke bukit apapun yang terjadi, Pak. Aku ikut, aku akan menuntun kalian ke sana. Aku tidak bisa menolak permintaan Mas Jalu. Kami juga perlu mengetahui arah ke Candi Watu Ketek berada. Ya wes, ayo Mas. Kalian hati-hati yo dan cepat kembali. Kami mengangguk serempak. Tanpa menunggu lama kami bertiga bergerak ke arah bukit. Jalanan setapak menuju hutan terasa lebih sempit dari biasanya. Kabut mulai turun perlahan dan aroma tanah basah bercampur dengan hawa hangus yang datang dari atas. Sesekali monyet-monyet kecil melintas di antara semak. Mereka tidak melompat-lompat seperti biasa, tapi berjalan cepat sambil menatap kami, seolah mengawasi atau mungkin mengantar. Di tengah jalan Kuncoro berhenti sejenak. Seekor monyet berbulu hitam melompat ke ranting pohon dekat kepalanya. Mereka saling menatap, lalu monyet itu mengeluarkan suara lirih, seperti suara anak kecil yang habis menangis. Kuncoro mengangguk perlahan, seolah memahami apa yang dikatakan monyet itu. Raut wajahnya seketika berubah. Mereka bilang Jagasura sedang terluka. Mas Jalu menatap heran ke arah Kuncoro. Kamu mengerti bahasa kera? Memang bukan hal yang lumrah, namun itulah Kuncoro. Jiwanya seolah sudah terkontaminasi oleh Jawoto. Jangankan ketek Mas, Kuncoro juga biasanya curhat sama cacing. Cacing? Memang cacing ada suaranya?
Loh Mas Jalu gak tahu suara cacing toh? Tanyaku heran meski diriku juga belum pernah mendengarnya. Mendengar perkataanku, Kuncoro seketika mendelik ke arahku. Iku wong ngawur Mas, ora usah dirungokno. Mas Jalu hanya bisa tertawa kecil. Meski tawa itu cepat meredup kembali karena suasana hutannya semakin berat. Ya wes, ayo lanjut. Kami melanjutkan perjalanan. Langkah kami semakin berat saat mendekati pelataran Candi Watu Keteh. Asap mengepul dari celah-celah tanah. Aroma kayu terbakar bercampur tanah lembab menyesakkan dada. Langit di atas kepala berubah kemerahan seperti senja yang dipaksa datang lebih cepat. Apa yang terjadi di sini? Batu-batu besar berserakan, pilar-pilar tua runtuh seperti baru saja dihantam badai. Api menjilat dari sudut-sudut bangunan, hanya menyisakan bangunan candi yang paling besar. Seperti habis terjadi pertarungan di sini. Kami mengedarkan pandangan mencari penyebab dari kehancuran ini, sehingga sebuah siluet mengalihkan pandangan kami. Iku. Di tengah-tengah kobaran api, sosok tersebut tergeletak diam. Tubuhnya besar dan putih dipenuhi luka. Jagasura. Tak salah lagi, kera putih itu mungkin penjaga tempat ini. Seperti yang dikatakan Pak Hartono sebelumnya, tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya berotot dan dibalut aksesoris emas yang tergores dan terbakar. Pelindung dada menyerupai tameng prajurit zaman Majapahit. Sabuk besar melingkar di pinggangnya dan ikat kepala merah darah melilit keningnya yang lebar. Tubuhnya terbaring lemah di pelataran, tampak beberapa luka cakaran di tubuhnya. Namun aku masih bisa melihat dadanya naik turun pelan. Itu berarti dia masih hidup. Aku terpaku. Api di sekeliling kami semakin merambat dan membesar. Kulitku bahkan beberapa kali terkena bara yang terbang terbawa angin. Kuncoro tiba-tiba menundukkan kepalanya, tubuhnya kaku dengan tangannya gemetar. Lalu tanpa aba-aba ia sempoyongan, langkahnya goyang dengan nafas memburu. Mas Jalu menoleh cepat. Loh kenapa Mas Coro? Aku ikut menoleh dan seketika menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Dari arah punggungnya siluet aneh mulai membentuk seperti bayangan hitam dengan ekor panjang dan kepala monyet. Sosok itu bukan Kuncoro. Itu Jawoto, makhluk gaib kera hitam penjaga hutan barat ala seorang Gono. Kenapa tiba-tiba Jawoto datang? Biasanya Kuncoro harus mengucapkan mantra pemanggil dulu untuk memanggilnya keluar. Tapi kini ia masuk sendiri, masuk tanpa diminta. Kuncoro, bisiku meski aku tahu ia mungkin tidak lagi bisa mendengarku. Seketika itu juga tubuh Kuncoro melesat menembus kobaran api tanpa gentar, menerjang bara menuju Jagasura. Ia melompat ringan mendarat di sisi Jagasura, lalu berlutut seperti seorang prajurit yang menghampiri panglima perangnya yang terluka. Aku dan Mas Jalu segera menyusulnya, meski kulit terasa panas di tengah-tengah kobaran api. Jagasura membuka mata perlahan, dari sorot matanya menatap Kuncoro. Sepertinya ia mengenali siapa yang kini ada di hadapannya. Jawoto, apa itu kau? Aku tersentak, mereka saling kenal. Pantas saja Jawoto tiba-tiba merasuki Kuncoro tanpa harus dipanggil. Interaksi itu hanya sekejap tanpa ada sesuatu yang mengalir di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa kami pahami. Ikatan lama yang baru saja saling menyentuh kembali. Dia memiliki hubungan dengan Jagasura. Siapa? Kuncoro. Tepatnya sosok yang ada di dalam dirinya. Jagasura mengangkat tangan pelan, menunjuk ke arah salah satu candi besar yang masih berdiri tegak meski sebagian sudah retak. Di dalam sana, dia mencoba membuka Tritunggak Jagat. Darahku dingin seketika. Hal yang kami takutkan pun benar-benar terjadi. Segel salah satu kunci untuk membuka gerbang Setra Geni. Aku hendak bertanya lebih jauh, namun suara berdebum keras tiba-tiba mengguncang tanah.
Sebuah ledakan dari dalam candi memecah keheningan. Cahaya merah menyala ke langit seperti tembakan dari dalam perut bumi. Apa itu? Aku tidak menjawab, firasatku terasa tidak enak, hingga semuanya terjawab tatkala suara tawa menggelegar terdengar dari arah candi. Dia berhasil membukanya. Jangan biarkan dia pergi. Tatapan Kuncoro seketika beralih ke arah candi. Aku dapat merasakan aura kemarahan yang membara dari dalam dirinya. Semua mata beralih ke satu arah tatkala sesosok makhluk muncul dari balik pintu candi. Tubuhnya tegap, tingginya sama seperti Jagasura. Kulitnya hitam legam berotot dan mengeluarkan asap panas dari pori-porinya. Kepalanya seperti kambing, lengkap dengan 2 tanduk melengkung ke belakang. Pakaiannya menyerupai prajurit kerajaan yang sudah dimakan usia. Semuanya terasa kelam, menyerupai karikatur dari kemegahan yang dibakar dendam. Makhluk itu berjalan keluar perlahan, setiap langkahnya mengguncang tanah. Mas Jalu berdiri gemetar. Reza, apa kui? Aku tak menjawab, tenggorokanku tercekat, dadaku seperti ditindih batu besar. Tekanan dari makhluk itu sangat kuat, bukan hanya aura gaib, tapi juga kebencian, seperti ia membawa bara yang menyimpan dendam ratusan tahun. Kuncoro yang sudah sepenuhnya menjadi Jawoto mengeram, napasnya memburu, tangannya mengepal erat dengan tatapan tajam ke arah makhluk itu. Makhluk apa itu sebenarnya? Jagasura menoleh pelan ke arah kami, darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia bicara lirih namun jelas. Dia Emban Ireng, salah satu kaki tangan Sengkolo Geni. Tubuhku seketika membeku. Nama itu Sengkolo Geni. Dia adalah salah satu iblis dari Segoro Getih, sosok yang Mahendra dan Aswan cari-cari selama ini. Maksudnya Sengkolo Geni dari Segoro Getih? Aku mencoba memastikannya lagi. Jagasura tersentak saat aku menyebut nama Segoro Getih. Ya, salah satu panglima lelembut Segoro Getih. Aku menelan ludah. Kali ini kami benar-benar dalam bahaya. Kami tidak bisa gegabah berhadapan dengannya. Mbah Arya juga tidak ingin kami bertarung, namun Kuncoro yang masih dirasuki Jawoto, aku tak yakin kalau dirinya akan menahan diri. Emban Ireng berdiri di depan candi yang separuhnya hangus. Kepalanya yang menyerupai kambing menoleh perlahan ke arah kami. Tanduk panjang yang melengkung ke belakang memantulkan cahaya merah dari kobaran api. Ia menyeringai, senyum lebar penuh ejekan. Wah, aku tidak menyangka sudah ada tamu rupanya. Suaranya berat, menggemuruh seperti gunung yang hendak meletus. Kuncoro, atau lebih tepatnya Jawoto di dalam tubuh Kuncoro mengeram pelan. Nafasnya semakin memburu, tubuhnya sedikit membungkuk seperti hewan buas yang bersiap menerkam. Tanpa aba-aba yang melesat menembus kobaran api yang menghalangi jalannya. Batang-batang kayu bergeser oleh hantaman angin dari loncatannya. Coro! Aku terdiam, tak sempat menahan untuk menghentikannya. Tinju Kuncoro didorong oleh kekuatan Jawoto meluncur ke arah wajah Emban Ireng. Namun, dengan satu tangan saja Emban Ireng menangkap pukulan itu. Tubuhnya tak bergerak sedikit pun, seolah pukulan tadi hanya seperti tepukan anak kecil di bahunya. Ia menatap Kuncoro dalam diam, matanya menyipit. Tersenyum pelan seperti seseorang yang baru saja bertemu teman lama yang tak diundang. Kau, kera hitam penunggu hutan barat. Aku kira kau sudah lenyap di masa lalu. Kuncoro mengeram lebih keras, mencoba menarik kembali tangannya, tapi genggaman Emban Ireng terlalu kuat. Tak perlu bertingkah seperti pahlawan. Kekuatanku jauh lebih besar dari Raswana Murka. Lalu tanpa ampun ia melempar tubuh Kuncoro seperti karung berisi batu. Tubuh Kuncoro menghantam pohon yang terbakar, bara api berterbangan.
Coro! Aku ingin lari ke arahnya karena khawatir, tapi sebelum sempat bergerak, sesuatu muncul dari balik kobaran api. Siluet besar membungkuk dengan ekor panjang yang bergoyang pelan. Bayangan seekor kera raksasa berdiri di antara pohon-pohon yang terbakar. Meski hanya bayangannya, aku tahu itu pertanda Kunchoro masih sadar dan Jawoto belum kalah. Emban Ireng tertawa, suaranya dalam menyebar ke seluruh sudut hutan. Raskerawana Murka, kalian memang cukup menarik, tapi aku tidak punya waktu untuk bermain dengan makhluk rendahan seperti kalian. Aku terdiam mencerna perkataan makhluk itu. Tadi dia bilang Raswana Murka, apa mungkin itu tempat asal Jawoto? Namun sebelum aku bisa berpikir lebih jauh lagi, Emban Ireng merentangkan kedua tangan ke langit. Samar terdengar gumaman seperti sebuah mantra. Udara mendadak menjadi lebih panas. Tanah di bawah kaki kami bergetar pelan. Tak lama kemudian dari balik tubuh Emban Ireng muncul gumpalan asap merah yang berputar, lalu menggelembung seperti gelembung darah. Dan dari dalamnya makhluk-makhluk itu keluar satu persatu. Langkah pertama datang dari makhluk setinggi manusia normal dengan kulit seperti bara membara. Matanya hitam, mulutnya sobek sampai ke telinga. Di tubuhnya menyembul duri-duri tajam yang terus bergerak. Lalu yang kedua melayang tanpa kaki, rambut panjang menjuntai sampai tanah. Tubuhnya seperti asap, tapi dari mulutnya terus keluar desisan mendesi seperti bisikan ribuan nyawa. Di sisi lain muncul sosok berwujud seperti prajurit yang seluruh tubuhnya terbungkus baja cair. Setiap langkahnya meninggalkan jejak terbakar. Di pundaknya menempel dua wajah yang terus menggumam mantra. Dan masih banyak lainnya. Puluhan, mungkin lebih. Semua keluar dari balik tubuh Emban Ireng yang kini mengitari kami. Ya Gusti, opo iki? Kenapa tiba-tiba banyak setan menyeramkan? Mas Jalu berdiri membeku di sampingku. Mulutnya bergerak tapi tidak ada suara keluar. Aku tahu rasa itu, rasa takut sampai tidak tahu harus berkata apa. Sementara aku hanya bisa menatap, merasakan panas menjalar di tengkukku dan dingin menjalari tulang belakang. Namun aku harus tetap berdiri melindungi Mas Jalu bagaimanapun caranya. Emban Ireng melangkah mundur perlahan. Asap hitam pekat mulai menggumpal di sisi kirinya. Mengembang seperti kabut yang diputar ke belakang. Itu bukan kabut biasa. Portal gaib, dia mau lari. Ia masuk ke dalamnya. Separuh tubuhnya sudah lenyap. Namun sebelum benar-benar menghilang, ia menoleh ke arah kami satu kali lagi. Sang Angkoro Geni akan membalas semuanya dan menduduki tahta kosong Setra Geni. Dengan tawa yang menggema, ia lenyap di telan kabut. Makhluk-makhluk api yang dipanggil Emban Ireng mulai meraung hingga menusuk telinga. Kunchoro atau Jawoto menerjang tanpa peduli jumlah lawan. Ia loncat ke tengah kerumunan. Tangan besarnya menyapu dua setan api, melempar mereka ke tanah hingga menciptakan ledakan api. Aku belum pernah melihat Jawoto semarah ini. Ia mengamuk. Setiap pukulannya menghantam satu makhluk, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Mereka bergerak seperti ombak, menyerang dari berbagai arah. Tubuh Kunchoro terpental, tapi berdiri lagi, seperti kera marah yang tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Mas Jalu, tetap di sini, aku ingin membantu Kunchoro. Mas Jalu menoleh, wajahnya pucat, hanya ketakutan yang tergambar di wajahnya. Wajar saja, mungkin ini kali pertama dirinya melihat kejadian seperti ini. Langit di atas Candi Watu Ketek mulai memerah, bukan karena senja, tapi karena api. Kepulan asap naik tinggi, melilit dahan-dahan pohon yang terbakar. Tanah di sekeliling kami sudah tidak utuh lagi, hitam, hangus dan panas, seperti neraka kecil yang pecah di punggung bukit. Suara raungan Jawoto menggelegar seperti petir pecah di dalam dada. Tubuh Kunchoro atau tubuh yang kini dikuasai oleh kekuatan kera hitam itu berlumur jelaga.
Ia menyerang tanpa henti, melompat dari satu titik ke titik lain. Tinju dan cakarnya menghantam satu demi satu makhluk api yang tersisa. Aku berlari mendekat sembari mengambil beberapa batu dari tanah. Aduh, panas. Batu itu terjatuh kembali. Api benar-benar sudah membuat batu di sini terasa panas. Aku kembali mencari batu yang sekiranya tidak terbakar api. Setelahnya kembali berlari ke arah Kuncoro yang sedang bertarung. Tabletos nandasmu demit. Aku membaca ajian Watu Roso lalu membidik beberapa makhluk yang ingin menyerang Kuncoro dari belakang. Sebuah ledakan menghantam makhluk itu. Beberapa makhluk terpental seperti daun kena hembusan badai. Tubuh mereka bergetar hebat lalu meledak jadi semburan bara yang menyakitkan mata. Rasakan itu. Tapi serangan itu belum cukup. Jumlah mereka masih terlalu banyak. Aku menoleh ke arah Jawoto yang masih mengamuk. Tak bisa dibedakan lagi antara mana musuh, mana kawan. Amarahnya membara dan setiap kali matanya menyala, hawa di sekitarnya ikut memanas. Kuncoro mengangkat dan melempar bongkahan pohon yang terbakar secara membabi buta. Bahkan beberapa kali bongkahan kayu juga mengarah ke arahku seperti meteor yang jatuh dari langit. Beruntung dengan gesit aku menghindarinya. Meski kulitku terasa panas saat mengenai bara yang berterbangan. Aku harus menyadarkannya kalau dibiarkan Jawoto bisa tidak terkendali. Tanpa menunggu lama aku berlari dari arah belakang Kuncoro seraya berteriak. Malu gondrong, ojo asal serang. Tapi Jawoto tidak mendengar. Atau mungkin tidak peduli. Ia berbalik dan entah karena tidak mengenaliku dalam kobaran api atau karena terlalu larut dalam amarah, ia melompat ke arahku. Lah lama-lama mau nyerang. Aku segera berbalik arah untuk menjauh, namun sialnya kakiku tersandung sebuah batuan candi hingga membuatku tersungkur di tanah. Kuncoro melompat siap menyerangku. Kali ini aku tidak dapat menghindari lagi. Tanganku refleks menutup wajah, tapi anehnya tiba-tiba tubuhku bergerak dengan sendirinya. Tubuhku menyamping menghindari serangan tinju Kuncoro. Tepat saat itu juga tanganku yang terpasang cincin Sukma Jati bergerak menjita kepala Kuncoro hingga menciptakan bunyi yang cukup keras. Kuncoro atau Jawoto terdiam, wajahnya sedikit kaget. Pengen ngambil lihat-lihat dulu, ini aku resa. Main serang sembarangan wae. Ia mengeram pelan tapi nadanya mulai merendah. Sorot mata merahnya perlahan padam. Aku menarik napas cepat lalu menyodorkan sekantong kecil batu kerikil yang sudah kulumuri darahku. Ini masukkan ke tubuh mereka. Lempar ke dalam mulutnya. Aku bisa pakai cincin ini buat kendalikan mereka. Kuncoro menggaruk kepalanya namun segera mengambil batu yang kuberikan. Dengan kemampuan pengendalian cincin Sukma Jati, aku bisa memanfaatkan makhluk itu sebagai pasukan untuk melawan semua setan itu. Sementara kami bersiap, suara berat terdengar dari belakang kami. Kami menoleh bersamaan. Jagasura kembali berdiri. Tubuhnya masih penuh luka, bulunya terbakar sebagian. Tapi sorot matanya menyala. Gada emas yang tergeletak di sisinya ia genggam. Lalu dengan tenaga terakhir ia mengangkatnya tinggi ke udara dan meraung. Suara itu menggema seperti gong raksasa dipukul di langit terbuka. Beberapa detik tak terjadi apa-apa. Lalu dari balik hutan, dari cabang pohon muncul siluet-siluet memiliki ekor. Jumlahnya puluhan, mungkin ratusan. Apalagi itu? Kuncoro yang masih dalam kendali Jawoto seketika mengeluarkan suara. Mereka pasukan kera dari Wana Murka. Aku kembali memperhatikan monyet-monyet yang berdatangan. Mereka tampak bukan seperti monyet biasa. Tubuhnya sebesar manusia dewasa, ada yang bertubuh abu-abu, ada yang berwarna coklat tua. Mereka melompat dari satu dahan ke dahan lain, mengenakan pelindung dari serat pohon dan gelang logam di tangan-tangan mereka. Aku tak tahu dari mana mereka muncul, tapi aku bersyukur. Dengan begini kami tidak akan kerepotan lagi. Setelah monyet-monyet itu berdatangan, Jagasura mengangkat tangan menghentikan langkah mereka.
lalu menunjuk ke arah kawanan setan api yang masih tersisa. Tanpa aba-aba lain, pasukan kera itu menjerit bersamaan, lalu menyerbu setan-setan api itu. Pertempuran kembali pecah, namun kini kami tidak sendiri. Tubuh-tubuh besar para kera menabrak makhluk-makhluk api. Taring mereka menyeringai, cakaran mereka meninggalkan luka merah menyala di kulit lawan. Sementara itu, Kuncoro yang sudah kuberikan batu yang kuoleskan darah melesat dengan cepat. Ia menyusup ke tengah pertempuran, bergerak cepat menyelinap di antara tubuh-tubuh yang saling bertubrukan. Satu persatu kerikil berlumur darah itu berhasil dimasukkan ke mulut setan-setan api itu. Bagus, Jawoto. Aku menunggu. 5, cukup 5 setan saja. Aku belum terbiasa apabila mengendalikan lebih dari 5. Ketika kerikil kelima mengenai target, aku menutup mata menyentuh cincin sukma jati. 5 tubuh setan tiba-tiba berhenti bergerak, matanya memutih. Mereka memandang ke arahku. Tanpa buang waktu, aku mengangkat tangan. Habisi setan-setan itu. Kelima makhluk itu melesat menyerang sesama mereka, membuat celah mengacaukan formasi seperti pisau yang menusuk dari dalam. Pasukan kera dan Jawoto langsung memanfaatkan momen itu. Cakar dan tinju Jawoto menghiasi medan pertarungan. Darah hitam menyembur ke tanah, tubuh-tubuh hangus mulai bertumbangan satu persatu. Tolong! Teriakan Mas Jalu mengubah arah pandangku. Salah satu setan berdiri di hadapannya. Mas Jalu panik, di belakangnya tidak ada jalan. Api yang membara semakin besar bagai dinding kokoh yang menutupi jalan. Jawoto, bantu Mas Jalu! Ia menoleh ke arah Mas Jalu, namun bukannya langsung membantu. Kuncoro justru tersenyum dengan tatapan tertuju ke arah belakang Mas Jalu. Jagasura. Benar saja, Jagasura yang sebelumnya terluka berdiri tegak di belakang Mas Jalu dengan gada besar di tangannya. Dengan satu hantaman, makhluk yang ingin menyerang Mas Jalu seketika melebur menjadi debu. Satu persatu setan-setan itu berhasil kami kalahkan hingga tak bersisa. Nafasku semakin terasa sesak, bukan karena kelelahan, tapi karena asap yang menghiasi tempat ini. Api masih berkobar di mana-mana. Jika dibiarkan, kebakaran hutan akan semakin luas. Kami harus melakukan sesuatu untuk memadamkannya. Langit sore mulai menguning, matahari belum benar-benar tenggelam, tapi cahayanya mulai condong ke balik punggung barat. Di ujung desa Suralaya, seorang pemuda berjalan menyusuri pemantang membawa ember kecil berisi 3 ekor ikan gabus berukuran sedang hasil pancingan. Ia adalah Rido yang baru pulang dari sungai sehabis memancing dengan teman-temannya. Namun karena arah rumah yang berbeda, mereka berpisah di persimpangan jalan. Jalan pulang menuju rumahnya terbilang yang paling menyeramkan karena harus melewati tepi alas Surawetan. Hutan tua yang sejak dulu sudah punya nama di kalangan orang tua. Tempat itu dikenal sepi, gelap dan terlalu tenang untuk ukuran sebuah hutan. Tak banyak yang berani melintas sendirian di sana, apalagi menjelang malam seperti ini. Sebenarnya Rido sudah biasa melewati jalan itu seorang diri. Namun perjalanan pulang hari itu terasa berbeda. Kenapa jadi merinding begini? Rido mengelus tengkuknya, langkahnya terhenti sesaat di bibir hutan. Entah kenapa angin sore terasa dingin dan menusuk. Leher belakangnya terasa geli, pertanda tak enak. Tapi ia memaksa kakinya melangkah lagi dengan menunduk dan mempercepat jalan. Namun baru beberapa langkah masuk ke jalur tanah sempit yang membelah semak, tubuhnya seperti dipaku oleh rasa tak nyaman. Perasaannya menangkap sesuatu. Ada yang mengawasinya. Siapa? Apa ada orang yang mengikutiku? Atau jangan berpikir yang aneh-aneh. Ia mencoba menghiraukan perasaan itu. Namun semakin lama hawa terasa semakin mencekam. Suara ranting patah membuatnya kembali menghentikan langkah.
Dari dalam gelapnya rimbunnya pepohonan, sepasang mata menyala samar, tak berkedip, diam saja. Tapi dalam pandangannya seperti menguliti mangsa. Rido belum sadar, tapi bayangan gelap itu perlahan bergerak sampai suara itu terdengar. Suara geraman menggelegar seperti guntur yang ditelan bumi. Rido sontak menoleh ke arah suara itu berasal. Ember kecilnya hampir jatuh. Ya Gusti. Rido terbelalak melihat sosok yang mengeluarkan suara geraman itu. Di sana sekitar 5 langkah di hadapannya berdiri seekor macan hitam setinggi 2 meter. Tubuhnya besar, berotot, bulunya mengkilap pekat seperti malam yang baru turun. Dari sela taringnya uap panas keluar dan matanya merah menyala seperti bara yang disiram angin. Macan itu mengeram sekali lagi, perlahan merendahkan posisi tubuhnya, membuat Rido seketika tidak bisa bergerak. Jantungnya berdebar, keringat dingin mulai menghiasi keningnya. Ini kali pertama ia melihat sosok gaib seperti ini. Tanpa aba-aba binatang buas itu menerjang, cakar depan menyambar dari kiri. Refleks Rido mengangkat embernya, membuatnya seketika terbelah. Ikan kecil berterbangan ke tanah dan ujung dari kuku macan itu mengenai lengannya. Darah segar langsung menyembur. Rido jatuh tersungkur, lukanya cukup dalam sehingga membuatnya harus menahannya dengan tangan. Nafasnya memburu, dengan tubuhnya gemetar tapi pikirannya berputar cepat. Hingga terlintas satu nama temannya yang selalu mengingatkan dirinya apabila mendapatkan gangguan gaib. Kalau ketemu sesuatu yang bukan manusia, bacakan ayat kursi. Meski ragu, namun apa salahnya untuk mencobanya. Ia menutup luka dengan tangan lalu menegakkan tubuhnya. Meski lutut masih goyah, dadanya terasa sesak. Tapi suara dari mulutnya keluar jelas meski pelan. Macan hitam itu berhenti, kedua telinganya sedikit menunduk dengan tatapan menyipit. Geraman terdengar lagi, tapi kini bukan seperti tantangan, lebih seperti terganggu. Macan itu menggertakkan rahangnya, kaki depannya menjejak tanah, mencakar dedaunan dengan tubuh bergetar. Tiba-tiba macan itu meraung keras, suaranya membuat burung-burung berterbangan dari atas pohon. Tanah di bawah kaki Rido terasa bergetar, tapi saat matanya membuka, sosok hitam itu tidak bergerak maju. Macan itu mundur beberapa langkah namun masih menatap dan mengeram ke arahnya. Tapi kini seolah kehilangan fokus, ia tidak menyerang. Aku harus pergi dari sini. Melihat celah itu, Rido tidak menunggu lama. Ia berdiri memutar badan, lalu berlari menjauh dari jalur tepi alas Surawetan. Napasnya ngos-ngosan, darah masih menetes dari lengannya. Tapi ia terus berlari, tidak memperdulikan apapun yang berada di belakangnya. Adrenalin ras membuat dirinya lupakan fisiknya yang semakin lemah karena banyak kehilangan darah. Malam semakin larut, langkah terburu terdengar memecah keheningan malam. Jalanan desa yang biasanya lenggang kini dilintasi seorang pemuda dengan nafas tersengal dan wajah tegang. Ia baru saja menerima kabar, satu kabar yang cukup membuatnya tenggelam dalam kecemasan. Ia tiba di depan sebuah rumah panggung kayu yang berdiri tak jauh dari perempatan dusun. Lampunya masih menyala di pendopo depan. Seorang parubaya tengah duduk bersila, menatap langit malam dengan segelas wedang jahe yang asapnya belum habis. Liga, Mbak Seno! Teriak Juna nyaris kehabisan napas. Pria tua yang sedang duduk itu seketika menoleh, disusul seorang pemuda yang keluar dari dalam rumah karena mendengar namanya dipanggil. Juna? Setibanya di hadapan mereka, Juna yang berlari tergesa-gesa menghela napas sejenak. Ada apa, Jun? Kenapa buru-buru begitu? Rido diserang. Arlingga langsung bangkit dari kursi. Apa? Rido diserang siapa? Perasaan tadi pulang mancing dia baik-baik saja. Surah, penunggu alas Surawetan. Sewaktu pulang dia diserang oleh Surah. Tadi Pak Jatmiko ke rumahku. Kok bisa diserang? Memangnya apa yang Rido lakukan? Aku juga gak tahu cerita lengkapnya seperti apa. Tapi Pak Jatmiko cuma bilang begitu.
Arlingga seketika menoleh ke arah Mbah Seno yang masih duduk menatap Juna lama, lalu mendongak menatap langit yang mulai diselimuti awan kelabu. Iki ora lumrah. Sura tidak akan menyerang seseorang tanpa alasan. Pasti terjadi sesuatu di alas Surawetan. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga bersiap. Malam itu juga mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Rido untuk mendengar penjelasannya lebih dalam. Langit menggantung berat, udara malam itu terasa ganjil seperti ada tekanan yang belum meledak. Di sepanjang jalan menuju rumah Rido tidak ada suara jangkrik, tidak ada semilir angin. Hanya langkah kaki mereka bertiga yang terdengar memecah kesunyian. Sesampainya di rumah Rido, suasana tampak sepi, namun cahaya lampu dari dalam rumah menandakan bahwa keluarga itu belum tidur. Assalamualaikum. Juna mengetuk pelan daun pintu kayu yang sedikit berderit. Tak lama kemudian pintu dibuka, wajah lelah Pak Jatmiko menyambut mereka. Pandangannya menunjukkan kelegaan saat melihat tamu-tamu yang tidak asing baginya. Mas Juna, Arlingga, Mbah Seno, monggo silakan masuk. Rido baru saja siuman. Tangannya masih terasa perih. Tadi saya membawanya ke rumah sakit untuk menjahit luka di tangannya. Dijahit? Memangnya parah, Pak? Lumayan, Mas, coba lihat sendiri aja. Mereka masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah bau minyak kayu putih bercampur dengan aroma obat luka menyelimuti ruangan. Di sudut ruangan, Rido terbaring dengan tangan kanan dibalut perban. Matanya terpejam, namun dadanya naik turun perlahan, menandakan ia belum tidur. Belum sempat mereka bertanya lebih banyak, suara lirik keluar dari bibir Rido. Pak, ada siapa? Teman-temanmu datang, Le, Juna, Arlingga dan simbahnya. Mereka ingin tahu kabarmu. Rido membuka mata, wajahnya pucat tapi matanya tetap sadar. Arlingga langsung mendekat. Duh, kamu kenapa bisa sampai seperti ini? Sewaktu mau pulang lewat tepi alas seperti biasa, aku diserang oleh sosok macan hitam besar, Ling. Tiba-tiba dia muncul dari balik pepohonan. Dia tiba-tiba menyerang dengan cakarnya. Aku sempat nutupin diri pakai ember, tapi tanganku tetap kena. Apa kamu membuat kesalahan sewaktu melewati tepi hutan itu, Le? Rido menggeleng. Ia tidak melakukan apapun, hanya jalan pulang seperti biasanya. Aku biasanya lewat hanya biasa saja, Mbah. Tapi gak tahu kenapa saat tadi aku melewatinya, hawanya terasa berbeda. Beberapa kali aku merinding sampai akhirnya Sura muncul. Lalu bagaimana kamu bisa lolos darinya? Aku baca ayat kursi terus dia ngerem, gak nyerang lagi. Saat itu juga aku langsung lari sampai ke jalan besar. Baru ketemu orang yang nolongin. Aneh, kalau Rido tidak merusak alas Surawetan ataupun membuat kesalahan, mengapa Sura bisa sampai seperti itu? Pasti ada sebabnya. Mbah Seno mengangguk pelan, tatapannya tidak lepas dari wajah Rido. Namun belum sempat ia berbicara, sebuah getaran terasa merambat dari tanah. Arlingga, Juna, dan Mbah Seno yang peka dengan hal gaib merasakan ledakan energi gaib itu. Mereka saling tatap, lalu dari balik jendela terlihat cahaya merah membelah langit malam. Seperti semburan api, tapi bukan api biasa. Mereka bertiga segera keluar rumah untuk melihatnya lebih jelas. Arahnya dari alas Surawetan. Apa itu, Mbah? Simba tidak tahu. Tapi mungkin itu jawaban mengapa Sura bisa menyerang Rido. Jawab Mbah Seno yang menoleh ke arah Juna dan Arlingga. Kalian pastikan ke alas Surawetan. Simba akan membantu Rido menghilangkan residu energi dari serangan Sura yang masih tersisa di lukanya. Pastikan saja apa yang terjadi. Setelah itu kembali ke rumah. Arlingga dan Juna mengangguk mengerti. Mereka berdua segera beranjak menuju alas Surawetan guna memastikan penyebab dari kejadian yang baru saja terjadi. Malam belum benar-benar berlalu.
tapi kegelapan di alas Surawetan terasa jauh lebih tua dari sekedar malam. Arlingga dan Juna melangkah pelan menembus semak-semak yang mulai memudar bentuknya dalam kabut pekat. Suara ranting patah di bawah telapak kaki terdengar lebih keras dari biasanya. Hawa di sana berbeda, bukan sekedar sunyi, tapi sunyi yang terasa menggigit kulit dan menusuk ke dada. Ini bukan seperti alas Surawetan yang biasa kita lewati. Arlingga mengangguk pelan. Ada sesuatu yang terbuka, kita belum tahu apa. Tapi aku yakin ini bukan sekedar sisa serangan. Langkah mereka terhenti seketika saat di depan kabut mengkerut. Dari balik pepohonan beberapa sosok muncul satu persatu. Makhluk berkulit abu kehitaman, bermata cekung menyala merah. Tubuh mereka kurus dengan tangan panjang seperti akar pohon tua. Taring-taringnya mencuat dari mulut yang tak sepenuhnya tertutup. Demit alas. Mengapa mereka seperti ingin menghalangi kita? Ada yang aneh dari demit-demit ini. Baru kali ini Arlingga dihadang demit alas Surawetan. Biasanya demit-demit itu lebih memilih menjauh darinya. Tapi kali ini setan-setan itu justru muncul untuk menghadang mereka. Terus gimana? Kita balik lagi? Capek kita terobos. Juna menyeringai seolah sudah tahu jawabannya akan dikatakan Arlingga. Mereka berdua tetap melanjutkan perjalanan. Lantunan ayat suci mengalun dengan lantang dari mulut mereka. Udara mendadak bergetar. Cahaya hangat menguar dari tubuh keduanya. 3 dari makhluk itu langsung terhuyung. Tubuh mereka terbakar oleh doa-doa yang dilantunkan. 2 di antaranya meleleh menjadi asap merah pekat sebelum sempat menyentuh tanah. Sisa-sisanya melarikan diri ke dalam kabut sambil menjerit seperti ditiup angin ribut. Namun ada hal yang membuat Arlingga heran. Tatapannya tertuju pada asap merah yang menguar dari demit-demit alas itu. Kok aneh ya, Jun? Gumamnya. Ia merunduk memperhatikan sisa-sisa kabut yang belum hilang. Aneh gimana? Arlingga menyuruh Juna memperhatikan asap merah yang dilihat dirinya. Asap itu tidak biasa. Apa maksudmu? Energinya aneh. Demit-demit ini seolah bukan bergerak sendiri, ada yang mengikat mereka. Atau bisa jadi mengendalikan mereka. Apa mungkin surat juga dikendalikan? Mereka berdua saling pandang, kemudian kembali melanjutkan langkah, mengikuti arah rasa dingin menusuk yang semakin kuat. Di setiap langkah hawa mistis terasa mengental. Pohon-pohon berubah bentuk seperti memandang dengan mata sendiri. Kabut semakin pekat, tapi langkah mereka tak goyah. Hingga tiba-tiba di sebuah cekungan lembah kecil tersembunyi di balik tebing dan ilalang tinggi. Dan di sanalah mereka melihatnya. Sebuah reruntuhan batu kuno, separuh tertanam dalam tanah, dikelilingi oleh akar-akar besar yang menjalar liar. Sejak kapan di sini ada reruntuhan seperti itu? Arlingga menggeleng, matanya menyapu setiap sudut. Aku tidak pernah dengar, bahkan Basena pun tidak pernah cerita tentang tempat ini. Tiba-tiba belati Kudrawinata di pinggang Arlingga berdenyut hangat. Ia terkejut, menoleh, gagangnya bergetar bukan karena bahaya, tapi seperti merespon panggilan. Pusaka aku. Arlingga diam, tangannya bergerak pelan ke arah belatinya. Ia merasakan sesuatu. Di sisi lain Juna juga merasakan hal yang sama. Pusaka Bajragada miliknya berdenyut. Punyaku juga. Arlingga menarik keluar belati Kudrawinata. Ujungnya bergetar pelan dan cahaya samar merambah di sepanjang bilahnya. Begitu pula pusaka Bajragada milik Juna tiba-tiba menjadi hangat di genggamannya, memantulkan denyut yang seirama. Seolah pusaka mereka mengenali tempat itu. Apa artinya ini? Apa pusaka kita memiliki hubungan dengan tempat ini? Namun belum sempat mereka memahami lebih dalam kejadian itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Pelan namun mantap, sosok pria parubaya muncul dari balik bayangan. Pakaian serba hitam, rambut sebahu diikat kain lurik. Sebilah belati terselip di pinggangnya. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tajam. Sorot mata orang yang tidak asing dengan darah. Arlingga segera melangkah ke depan. Juna berdiri bersisian dengannya. Siapa kau?
Apa yang kau lakukan di sini? Pria itu tersenyum kecil. Hanya lewat jalan-jalan malam. Kau pikir kami anak kecil yang bisa dibodohi? Pria itu tertawa, tawanya pelan namun penuh nada ancaman. Kalian terlalu muda untuk ikut campur dengan urusanku. Pulanglah jika kalian tidak ingin mati. Arlingga melangkah lebih dekat. Kami tidak ingin ikut campur dengan urusanmu, tapi kami tidak akan membiarkan kau membuat kekacauan di tanah ini. Lelaki itu diam, menunduk sebentar, lalu mendongak lagi dengan sorot mata yang tidak lagi bersahabat. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau tanah ini nanti jadi kuburan kalian. Tangannya bergerak pelan ke arah belatinya.